Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Buku. Channel ini berisi tentang ulasan dari berbagai macam buku yang tentunya sangat bermanfaat. Namun, sebelum kita akan memulai meresensi buku-buku, kita akan membahas dulu apa itu resensi. Teman-teman semuanya tentunya kita harus tahu tentang apa itu resensi agar nanti ketika melihat atau menonton bahasan-bahasannya tidak leluasa atau tidak menganggap bahwa hanya sedikit, hanya seperti ini. Nah, kita akan bahas dulu apa itu resensi. Nah, resensi adalah ulasan atau penilaian secara ringkas terhadap suatu karya, baik itu karya tulis, drama, atau seni film. Jadi tentunya secara umum itu adalah ulasan. Ulasan itu bisa panjang, bisa pendek, tergantung subjektivitas orang yang meresensi. Yang berikutnya adalah istilah resensi ini diadaptasi dari bahasa Belanda, resentie, dan bahasa lainnya adalah recensio, yang artinya mengulas kembali. Dalam hal ini, resensi suatu karya berisi tentang kelebihan dan kekurangan dan informasi yang didapatkan dari suatu karya kepada masyarakat. Itu resensi secara etimologis. Yang berikutnya adalah menurut kita akan melihat bagaimana pendapat para ahli tentang pengertian resensi. Yang pertama, menurut Goris Kerap. Menurut Goris Kerap, itu pengertian resensi adalah suatu ulasan mengenai nilai dari sebuah karya atau buku. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Nah, jadi itu pendapat yang pertama dari Goris Kerap. Kita lanjut pendapat dari menurut Yus Rusiana. Yus Rusiana mengartikan bahwa resensi adalah suatu tulisan mengenai buku pengetahuan, sastra, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang mengikhtisarkan, menggambarkan, menjelaskan, dan menilai buku. Jadi, bukunya tidak hanya buku pengetahuan. Teman-teman semuanya, nanti di channel ini kita akan membahas tentang kamus, tentang ensiklopedia, tentang sastra, parenting, serta hal-hal yang memang bisa memberikan manfaat. Yang selanjutnya adalah menurut WJS Purwadarminta. Menurut beliau adalah resensi adalah suatu pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut, menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan, dan memberi dorongan kepada halayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca dan dimiliki atau dibeli. Nah, yang berikutnya adalah pendapat Panuti Sujiman. Panuti Sujiman mengatakan bahwa resensi adalah pembahasan dan penilaian yang pendek tentang suatu karya tulis. Konteks ini memberi arti penilaian, mengungkap secara sekilas, membahas atau mengkritik buku. Jadi menurut Panuti Sujiman, ada resensi bisa jadi memberi penilaian atau mengungkap secara sekilas, atau membahas atau mengkritik buku. Nah, teman-teman semuanya, kalau menurut Sulastri dan kawan-kawan, pengertian resensi adalah kupasan atau pembahasan tentang buku, film, atau drama yang biasanya disiarkan melalui media massa, seperti surat kabar atau majalah. Nah, kalau dalam hal ini, karena sekarang kita menuju era digital, maka bisa misalkan via YouTube, video, atau Facebook. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan apa saja sih unsur-unsur dalam resensi? Unsur-unsur dalam resensi yang pertama tentunya judul. Pastikan setiap buku masa sih nggak ada judulnya? Apapun itu pasti ada judulnya. Sebuah resensi harus memiliki judul yang berhubungan dengan isinya. Jadi nggak mungkin judulnya parenting isinya tentang resep masak, ya. Nah, pada umumnya judul resensi dibuat menarik sehingga memiliki nilai tambah. Yang pertama itu judul. Yang kedua, resensi yang baik selalu dilengkapi dengan data-data pendukung. Ini cara menyusun datanya, misalkan beberapa data seperti ini: nama pengarang buku, penerbit buku, tahun terbit buku, dimensi buku, serta harga buku. Nah, teman-teman semuanya, nanti tentunya kita akan sebutkan nama pengarangnya, penerbitnya, tahun terbitnya yang akan kita resensi, serta dimensi buku atau ukurannya biasanya, serta harga bukunya. Nah, yang berikutnya adalah isi resensi. Isi dari suatu resensi adalah ulasan singkat atau sinopsis
kelebihan, kekurangan atau bahasa yang digunakan, dan rumusan kerangka dari suatu karya yang sedang dibahas. Nah, teman-teman semuanya, nanti dalam resensi yang akan kita ulas, kita sebetulnya tidak akan terlalu banyak karena kita lebih akan menekankan tentang isi secara global serta rekomendasi agar teman-teman semuanya membaca buku-buku tersebut. Oke, yang selanjutnya penutup resensi. Nah, penutup resensi umumnya memberikan penekanan terhadap pentingnya suatu karya, siapa yang perlu membacanya dan mengapa harus memiliki karya tersebut. Nah, teman-teman semuanya, di penutup resensi biasanya kita merekomendasikan, ini loh, buku ini layak untuk dibaca atau sangat bagus untuk dibaca oleh guru. Buku ini sangat bagus dibaca oleh para orang tua. Buku ini sangat bagus dibaca oleh para pejabat. Buku ini sangat bagus dibaca oleh semua umur. Nah, itu sebagai penutup resensi. Nah, resensi dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Namun, suatu resensi biasa saja menerapkan ketiganya secara bersamaan. Adapun jenis-jenis resensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, resensi informatif, yaitu jenis resensi yang isinya hanya menjelaskan tentang keseluruhan isi suatu karya secara ringkas dan umum. Bisa jadi yang akan kita lakukan itu adalah resensi informatif, lebih ke menjelaskan tentang keseluruhan isi suatu karya secara ringkas dan umum. Bisa misalkan dari daftar isinya akan kita jelaskan tentang ada di sana, biasanya suka ada abstrak dan sebagainya. Yang berikutnya adalah yang kedua, resensi deskriptif, yaitu jenis resensi yang mengulas suatu karya secara mendetail pada masing-masing bagian. Nah, kalau yang ini kan deskriptif, menjelaskan secara detail pada masing-masing bagian. Yang terakhir adalah resensi kritis. Kalau resensi kritis itu jenis resensi yang isinya kritis, objektif, dan berbentuk ulasan detail dengan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Biasanya kadang resensi kritis itu ditinjau dari sudut keilmuan. Misalkan dari sudut keilmuan neurolinguistik, misalkan dari sudut pengetahuan ilmu kesehatan dan sebagainya. Itu adalah jenis-jenis resensi. Yang berikutnya adalah apa sih sebetulnya manfaat resensi? Nah, kalau saya sebagai pengulas itu adalah yang pertama adalah ada pepatah gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang. Artinya kita semuanya memberikan manfaat kepada siapapun. Nah, kalau manfaat resensi secara umum adalah yang pertama sebagai bahan pertimbangan. Kalau tadi alasan subjektif, kalau ini objektifnya. Yang pertama adalah bahan pertimbangan. Resensi bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca dan dapat mempengaruhi mereka atas suatu karya. Yang kedua adalah sarana promosi. Resensi suatu karya bisa menjadi sarana promosi yang cukup efektif sehingga karya tersebut lebih dikenal masyarakat luas. Yang berikutnya adalah pengembangan kreativitas. Dengan menulis suatu resensi, maka kemampuan menulis dan kreativitas seseorang akan berkembang menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, tentunya ketika saya nanti mengulas buku, itu belum tentu bukunya saya baca secara tuntas. Bisa jadi saya membaca atau saya mengulas hal yang memang penting menurut saya. Artinya bahwa teman-teman jangan menganggap saya udah dibaca semuanya. Bisa jadi buku itu belum saya baca secara tuntas, tapi saya pilih poin-poin yang memang sangat penting. Yang berikutnya adalah nilai ekonomis. Dari manfaat resensi ini, tentunya ketika sebuah resensi dibuat di majalah atau di koran, maka penulis resensi tersebut biasanya akan diberikan imbalan berupa uang atau hal yang lainnya. Nah, tentunya teman-teman pada resensi nanti, jika teman-teman membutuhkan buku, juga bisa kami sebagai pengulas akan memberikan jalan, dari mana belinya, bisa dibantu. Oke, teman-teman semuanya, demikianlah penjelasan mengenai pengertian resensi, unsur-unsur serta tujuan, jenis-jenis resensi, serta manfaat resensi. Semoga artikel ini atau video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Jadi, ini sebagai pembuka dari video dari channel kami, sehingga teman-teman paham apa sih isi dari channel resensi buku ini. Tidak ada penjelasan tentang cara main games yang baik, atau tentang hal-hal yang memang tidak berkaitan dengan resensi. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa support kami, dukung, like, and subscribe. Dan teman-teman bagi yang ingin bukunya di resensi atau dibahas, silahkan teman-teman komentar di kolom di bawah channel ini.
agar kami juga bisa mencari lagi buku-buku yang bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Tak lupa, saya mau terima kasih kepada Pak Dr. Asep Tamam sebagai inspirasi dari pembuatan channel ini, dan tentunya juga Pak Ilham Maulani serta semua pihak yang mendukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.